Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Dan lagi, Sally juga menyukai orang lain. Itu membuat kami berdua bisa menikah kan? Semua jadi happy ending. Raka tertawa lepas. Tapi di telinga Sarah tawa itu benar garing. Coba kalian ngomong dari dulu. Kan kamu bisa bertunangan dengan Sarah bukan dengan Sally. Tunangan kok dibikin main. Main nak, Mama Raka menatap anaknya dengan kesal tapi tidak ada nada marah di sana. Ah, sudah lama. Nggak usah membahas masa lalu. Yang penting sekarang aku sudah memberimu menantu yang baik dan cantik. Ya kan? Raka memeluk bahu Sarah dengan mesra. Sarah melirik wajah Raka dengan gusar. Bersandiwara sih boleh saja. Tapi ini sudah keterlaluan. Mereka tidak ada kesepakatan untuk boleh saling menyentuh tapi Raka seenaknya main peluk di depan orang tuanya. Iya ma, nggak usah ungkit lagi. Yang penting mereka berdua bahagia. Dan lagi papa kok lebih suka dengan Sarah. Lebih kalem dan gak berisik seperti Sally. Mirip kamu dulu. Papa Raka tertawa sambil menepuk tangan istrinya sambil tertawa. Mama Raka mendengus sambil memukul bahu suaminya dengan manja. Sayang. Ngomong. Sally di mana sekarang? Kok gak hadir saat pernikahan kalian? Tanya Mama Raka tiba. Ah, Mama ini gak lucu ah. Ya nggak enak dong kalau dia hadir. Kan aku tunangan sama dia. Tapi nikahnya sama kakaknya. Raka tiba menyahut sebelum sempat Sarah menjawab. Sambil tergelak pula. Olah apa yang dikatakannya itu sangat lucu. Raka begitu pandai mengisahkan cerita. Cerita bohong kepada orang tuanya. Sampai Sarah tercengang dengan apa yang sedang dilakukan oleh Raka. Andai saja dia adalah aktor film, Sarah yakin dia akan sukses memerankan tokoh film yang harus dimainkannya. Rencana bulan madunya kemana nih? Kak, goda Papa Raka. Terserah Sarah saja. Raka menjawab sekenanya. Kemana sayang? Ke Jerman, Paris, atau Jepang mungkin. Di sana indah. Indah loh. Cocok tempat bulan madu. Mama Sarah mengarahkan pandangannya kepada Sarah. Mungkin gak kemana. Mana ma? Raka banyak pekerjaan sepertinya. Sahut Sarah asal jawab. Bulan madunya di apartemen saja. Ma, Raka tertawa. Si wajah dingin ini ternyata sangat manis kalau tertawa. Ya, sudahlah. Terserah kalian sajalah. Kalau memang sibuk bisa ditunda dulu. Kalian tinggal di apartemen siapa? Apartemen Raka apa apartemen Sarah nih? Tanya Mama. Apartemen Sarah saja. Lebih dekat sama butiknya. Jawab Raka cepat. Sarah cuma mengangguk. Seolah setuju. Padahal mereka sudah sepakat tidak akan tinggal bersama. Sarah merasa benar tidak enak. Begitu banyak berbohong di depan orang tua Raka. Tetapi, Raka begitu santai menjadi sutradara sekaligus sang aktor handal untuk kebohongan mereka hari ini. Sarah duduk di rooftop hotel, memandang langit malam sambil menikmati segelas cappuccino panas. Rambutnya seperti untayan sutra hitam yang berkibar lembut berirama diterpa angin malam. Semakin indah di bawah pantulan lampu remang. Sarah mendekap tangannya di dada, seolah mencari kehangatan dari sweater maron yang melekat di tubuh rampingnya. Malam ini cerah. Bintang memancarkan cahaya cemerlang. Benar pemandangan yang indah. Entah kapan datangnya. Di hadapan Sarah telah duduk Raka. Dengan roman wajah yang datar dan dingin. Sarah menatapnya tak kalah datarnya. Orang ini benar aneh. Dalam sekejap saja bisa datang dan pergi. Dan dalam sekejap pula sudah berubah sikap. Dari siang dia menghilang. Entah kemana. Katanya mengantarkan orang tuanya ke kamar mereka. Setelah itu tak kembali. Dan sekarang muncul tiba dengan pakaian yang sudah berbeda dari waktu kepergiannya. Mungkin balik ke apartemennya atau pulang ke rumah orang tuanya. Sarah sebenarnya tak ambil pusing.
Kemanapun Raka pergi dia tak peduli. Bahkan lebih tenang saat Sarah sedang sendiri. Tak ada yang mengganggu pemandangannya. Dan dia tidak merasa canggung melakukan apa saja di dalam kamar. Kamu sudah makan? Pertanyaan yang keluar dari bibir Raka. Terasa sekali hanya basa-basi. Sejak kapan dia perlu tahu tentang hidup Sarah? Sudah, jawab Sarah pendek. Sikapku tadi pagi. Tidak perlu diambil hati, ucap Raka kemudian. Sarah tahu. Dia mencarinya cuma mau meluruskan hal ini. Tapi setidaknya, dia bisa berlaku lebih berperasaan. Mengawali pembicaraan dengan meminta maaf kepada Sarah atas sikap kurang ajarnya tadi pagi. Aku tahu, sahut Sarah acuh. Jangan berpikir, aku benar melakukannya karena aku punya perasaan padamu. Semua ini hanya untuk meyakinkan orang tuaku, terlebih mama. Aku tahu. Sarah memotong dengan ketus. Laki ini, terlalu sombong menganggap dirinya begitu tinggi. Bahkan di saat dia seharusnya memohon maaf pada Sarah, dia tetap berusaha membuat Sarah merasa rendah. Raka terdiam, menatap Sarah sesaat. Dalam remang cahaya lampu di bawah langit malam ini, gadis di depannya itu seperti seorang dewi yang sedang memandangnya dengan amarah. Matanya berkilat tajam. Baguslah kalau begitu. Raka membuang muka, melemparkan pandangan ke bawah. Suasana kota begitu semarak dengan cahaya lampu dari gedung tinggi, rumah dan kendaraan yang berlalu lalang di bawah sana. Semua hal yang kubicarakan tadi, sama sekali tidak ada yang sungguh. Raka berucap dingin. Wajah datarnya membuat Sarah benar kesal. Aku tahu dan setidaknya aku lebih sadar diri dari kamu. Aku hanyalah istri di atas kertas. Jadi aku nggak pernah sedikit pun menganggap semua sikapmu sebagai kebenaran. Apa kamu puas? Nada suara Sarah kering dan getir ketika melontarkan pertanyaan itu. Raka diam tak menjawab. Wajahnya sedingin es. Suasana menjadi tegang. Sesaat mereka berdua tidak bersuara. Berusaha menyimpan isi hatinya rapat. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Aku tidak pernah tertarik padamu. Sedikit pun tidak. Suara Raka menjadi agak hati. Dia tidak ingin memperkeruh suasana antara mereka berdua. Jangan salahkan aku salah paham jika kamu mengulang kembali sembarangan memelukku tanpa alasan di depan orang tuamu. Desis Sarah. Aku akan salah paham jika kamu berbuat kurang ajar padaku dengan sesukamu. Aku pasti salah paham dan mengira kamu sudah gila. Lanjut Sarah lagi. Raka tahu arah maksud Sarah. Gadis itu keberatan dengan sikap Raka tadi pagi. Kamu harus terbiasa dengan itu kalau di depan orang tuaku. Tapi setidaknya kamu bisa ngomong dulu. Kamu akan bersikap seperti apa? Kamu membuatku seperti orang bodoh. Di depan orang tuamu. Sarah protes. Kedepannya kita akan bersandiwara seperti itu jika ada di depan orang tuaku. Terlebih di depan mama. Tegas Raka. Sarah tidak menyahut. Dia merasa tidak perlu berdebat lagi dengan manusia yang tidak berperasaan ini. Seperti apapun kesalahan yang diperbuatnya, dia tidak akan meminta maaf atas kesalahannya. Suka atau tidak, Sarah hanya bisa menerimanya. Aku akan tinggal di apartemenku. Kamu juga tinggal di apartemenmu. Setiap akhir minggu kita berkunjung ke rumah orang tuaku. Hanya seperti itu saja. Sampai aku berangkat ke Leiden bulan depan. Aku berhak menyentuhmu di depan orang tuaku. Hanya untuk meyakinkan mereka hubungan kita baik. Baik saja. Ujar Raka lagi. Kamu punya kekasih? Tanya Raka tiba-tiba. Kamu pikir aku terlalu jelek untuk punya pacar? Sarah balik bertanya dengan jengkel. Pertanyaan macam apa itu? Tidak akan ada pernikahan palsu ini kalau dia sudah punya kekasih. Mungkin Raka tidak akan berani sembarangan seperti ini padanya, jika ada yang membelanya. Dan tentu saja, Sarah tidak akan pernah mengikuti sandiwara ini andai ada seseorang yang benar-benar mencintainya.
Aku tidak akan melarangmu berhubungan dengan kekasihmu dan kamu pun tidak bisa melarangku jika aku berhubungan dengan perempuan lain. Tegas Raka. Sebaiknya memang begitu. Karena pacarku akan menghajarmu kalau kamu melarang. Larangku bertemu dengannya. Sambut Sarah ketus. Kamu bebas melakukan apa saja. Tapi hatilah. Jangan sampai merusak nama baikku sebagai suamimu di depan orang banyak. Jangan sampai kehidupan kita terekspos oleh media dan menjadi konsumsi publik. Sarah diam tidak menanggapi. Dia cuma perlu mendengar saja. Dia protes pun sia-sia. Suasana hening antara mereka berdua. Diam Raka mengamati wajah cantik di depannya itu. Begitu naif dan pasrah. Tapi keras hati. Dia tidak banyak bicara. Seolah hanya ingin menyimpan segala hal untuk diri sendiri. Di tengah keremangan cahaya di atas gedung itu, helaian rambutnya ditiup angin malam, seperti siluet. Dengan latar langit berbintang, Sarah seperti lukisan. Sikapnya yang diam-diam seperti sebuah pajangan. Sarah hanya menuruti semua permintaan Raka, meskipun dia tidak menghendakinya. Dan satu hal yang perlu diingat, sampai kita bercerai baik, kita tidak akan tidur bersama. Dengan wajah dinginnya yang membuat Sarah kesal itu, Raka berucap. Kamu pikir aku mau tidur denganmu? Sahut Sarah berang. Kurasa kita sudah deal. Kalau tidak ada yang penting lagi untuk dibicarakan, aku akan masuk, Sarah berkata sambil berdiri. Raka tak bergeming dari tempatnya duduk. Memandang langit di atas. Seolah tak mendengar kalimat yang dilontarkan Sarah. Sarah beranjak dengan muka masam menuju kamar. Dia akan tidur lebih dulu saja. Terserah saja Raka mau tidur di mana. Itu bukan urusannya. Mereka sudah membuat perjanjian. Meskipun bisa dikatakan lebih ke perjanjian sepihak berdasarkan instruksi Raka saja. Yang terpenting Raka tidak akan mengganggu kehidupannya. Itu sudah cukup. Sepeninggal Sarah, Raka masih duduk diam di kursi tempatnya duduk. Menatap langit di atas dengan gamang. Sebenarnya dia kasihan dengan Sarah tapi Raka tidak mau terlihat lemah di depan Sarah. Tidak ada yang boleh tahu betapa terluka hatinya saat ini. Laki mana yang akan kuat ditinggalkan orang yang dicintainya di hari pernikahannya? Dia tidak hanya kehilangan cinta tapi juga harga dirinya. Setelah 3 hari yang melelahkan, menikmati malam pengantin yang menjemukan di hotel. Setiap hari harus bersandiwara di depan papa dan mama Raka juga merupakan beban tersendiri untuk Sarah. Momen breakfast selalu menjadi hal yang menegangkan baginya. Banyak improvisasi tak terduga dari Raka yang kadang membuatnya heran. Laki ini memang berbakat menjadi bintang film. Sarah membaringkan tubuhnya di tempat tidurnya yang nyaman. Tidur melingkar di sofa hotel benar membuat badannya penat. Tidurnya pun setiap malam tidak pernah nyenyak. Sekarang dia merasa bebas merdeka di dalam apartemennya meskipun tidak terlalu luas. Tapi tempat ini adalah favoritnya. Memang hanya ada satu ruang tamu. Kitchen room kecil. Bathroom. Ruang kerja tempatnya mencurahkan inspirasi dalam mendesain busana dan sebuah kamar tidur. Tetapi di apartemen inilah Sarah merasa dunianya lengkap. Setelah mengantar orang tua Raka pulang ke rumahnya, Raka dan Sarah pamit untuk kembali ke apartemen mereka. Dan sesuai kesepakatan, setelah mengantar Sarah ke apartemennya, Raka pulang ke apartemennya sendiri. Seharian Sarah tidur pulas di atas tempat tidur, seperti bayi. Hari telah sore ketika dia terbangun karena merasa lapar. Dengan malas diraihnya handphonenya. Hari ini dia tidak berselera untuk menyentuh perabotan masaknya meskipun dia sebenarnya sangat suka memasak. Sarah memilih menggunakan aplikasi GoFood saja untuk memesan makan malam dari restoran favoritnya. Setelah itu melanjutkan ritual malas di tempat tidurnya yang nyaman. Istirahat total hari ini karena besok dia berencana menjenguk butiknya. Sudah beberapa hari urusan pekerjaannya terbengkalai hanya dihandle oleh Jen. Sementara Sarah sibuk menjadi pengantin. Ketika dibukanya layar handphone sudah puluhan pesan masuk di WA-nya. Sarah mengernyit dahi, sambil memeriksa.
Ada pesan dari Jen yang mau mengkonsultasikan beberapa buah orderan pakaian. Pesan dari beberapa teman perancang dan beberapa orang kolega yang memberi selamat untuk pernikahannya. Ada ucapan selamat dari seseorang yang menarik perhatian Sarah. Selamat ya Kay untuk pernikahannya. Semoga bahagia selalu. Tanpa angin dan badai. Kamu tiba menikah. Kenapa? Diakhiri dengan emotikon bingung. Pengirimnya, Dion. Ya, hanya Dion yang memanggilnya Kay. Katanya lebih enak memanggil kependekan namanya dengan Kay. Dion adalah seorang teman Sarah. Merupakan seorang pemilik agensi model yang biasanya menjadi mitra Sarah untuk promo busana dari butiknya. Sorry, Yon. Baru buka wa. Aku capek. Sarah membalas chat Dion. Langsung muncul tanda Dion sedang mengetik. Orang itu ternyata sedang online. Jelas saja capek. Pengantin baru. Ha. Sialan Dion ini. Dia pikir aku abis apa? Lagi sibuk. Kay. Ya. Sibuk tidur. Suamimu benar Raka. Putra Pak Rudiat teman papamu? Kata siapa? Tabloid di mejaku pagi ini yang bilang. Sarah geleng kepalanya. Pernikahan mereka ada di headline berita kota. Ya jelaslah semua orang tahu. Aku tidak dapat undangan. Kay? Wai. Lupa. What? Masa kamu lupa? Aku kan salah satu fans beratmu. Semudah itu kamu lupa padaku. Maaf. Dibalas Sarah dengan emot menyesal. Sejak kapan kamu pacaran sama Raka itu? Aku kok tidak pernah tahu. Kay? Bukankah Raka tunangan adikmu? Kok nikahnya sama kamu? Sarah termangu. Jarinya berhenti mengetik balasan chat Dion. Sebagai teman aku bingung loh. Kay. Apakah ada yang salah denganmu? Tak tahu harus menjawab apa. Pada temannya ini. Dion adalah teman yang cukup dekat dengan Sarah. Mereka sering hangout berdua biasanya. Jika selesai bekerja sama menyelenggarakan suatu event. Sedikit banyak Dion tahu tentang Sarah biarpun Sarah tidak pernah terbuka soal kehidupan pribadinya. Sarah pun tahu jika Dion menaruh hati padanya. Bukan diam lagi tapi terangan. Grace temannya sebagai perancang yang sering bekerja sama dengan Dion pun tahu. Tapi Sarah tidak pernah benar menanggapinya. Karena Sarah merasa perlu fokus pada karirnya saja untuk sementara waktu. Terima saja Dion. Sar. Kasihan dia. Pernah Grace berucap begitu suatu ketika. Malas pacaran. Masih trauma. Jawab Sarah. Dicoba saja dulu. Sar. Apa salahnya penjajakan? Dion itu anaknya baik loh. Sarah hanya nyengir saja. Dia belum siap menjalin hubungan dengan siapapun. Dia takut ruang kerjanya tidak leluasa jika punya seorang kekasih. Semua orang tahu. Sarah jomblo sejati. Dan sekarang dia mendadak menikah. Bukankah itu menjadi pertanyaan bagi orang di sekelilingnya? Kay. Ya. Suamimu lagi melototin kamu ya? Sembarangan. Kamu lagi dengan suamimu? Kalau ada dia. Tidak ada waktuku balas chatmu. Sebuah gambar jempol dikirim disusul emot tertawa dari Dion. Aku mau tanya. Kay. Sebagai teman. Apa? Kamu mabuk waktu dilamar Raka? Sembarangan. Lalu emotikon tertawa berhamburan sebagai balasan chat Sarah. Kay. Penasaran? Nih. Jawab yang jujur. Apa? Kamu benar nikah karena cinta sama Raka? Oh. My God. Dion ini benar menyudutkan Sarah. Tapi jiwa Sarah yang sedang sakit ini. Ingin berontak mengeluarkan semua perasaan yang kini menyiksanya. Tapi. Siapakah yang akan mengerti? Siapakah yang bisa menyimpan rahasia ini rapat? Kay, masih hidup? Sudahlah. Yon, kamu tidak akan mengerti. Aku mengerti kamu. Satunya yang mengerti kamu. Karena itu aku perlu tahu. Ada apa denganmu? Please. Aku sudah menikah Yon. Grace sudah cerita semua. Sialan kamu. Grace. Maki Sarah dalam hati sambil menepuk jidatnya dengan pasrah.
Untuk apa semua chat basa-basi ini panjang dan lebar? Dion ternyata tahu semuanya. Rahasia terpentingnya sekarang telah bocor. Beberapa hari sebelumnya, Sarah curhat dengan Grace tentang hilangnya Sally menjelang pernikahannya. Kemudian sampai pada rencana pernikahan palsu ini. Sarah cuma percaya pada Grace. Menceritakan hal yang bersifat pribadi. Selama ini 3 tahun dia berteman Grace. Tidak pernah sekalipun membocorkan rahasianya. Hari ini, sungguh tak bisa dipercaya. Dion bilang tahu segalanya. Apa yang kamu tahu? Semuanya. Sarah menghela nafasnya. Tidak tahu harus berkata apa. Sejam lagi aku pulang. Aku lewat depan apartemen kamu. Boleh mampir? Ada suamiku. Bohong. Katanya tadi kalau ada suaminya. Tak ada waktu balas chatku. Terserah kamulah. Yon. Kamu lagi di apartemen kan? Memangnya di mana lagi? Aku tahu kamu perlu teman. Aku ajak Grace ke situ ya. Tunggu sejam lagi. Sarah mendongak ke arah jam dinding. Jam 6 sore. Sudah setengah jam lebih dia berbalas chat dengan Dion. Bunyi intercom wireless menyadarkan Sarah. Sarah menyambutnya. Ternyata pemberitahuan dari Pak Amin petugas lobi. Pengantaran dari GoFood. Setelah menerima paket makan malam dari kurir GoFood, Sarah segera pergi mandi dan berganti pakaian dengan dress pendek bermotif bunga sakura kecil. Menunggu 2 tamunya yang datang meski tidak diundang itu. Makanan yang dipesannya lebih dari cukup untuk makan malam bersama 2 temannya itu. Dia harus meluruskan beberapa hal dengan Dion dan Grace. Supaya masalah pernikahan ini tidak menjadi konsumsi publik. Cerita di balik perkawinan ini harus tetap menjadi rahasia. Ada nama 2 keluarga yang dipertaruhkan dan yang terpenting dia tidak mau pengorbanannya dalam menyelamatkan nama baik 2 keluarga ini menjadi sia-sia. Saat Sarah sedang memulas bibirnya dengan sedikit lipstik warna nude supaya penampilannya tidak terlalu pucat, intercom wireless berbunyi lagi. Setengah jam lebih cepat dari janji Dion. Mungkin mereka tak sabar ingin bertemu Sarah. Ada tamu buat Mbak Sarah. Ya, Pak Amin. Persilahkan saja naik. Bel pintu berbunyi. Sebelum Dion dan Grace terlalu lama menunggu, Sarah segera membuka pintu dan menyambut tamunya dengan senyum lebar. Senyum Sarah seketika seperti beku di bibirnya. Sesaat dia terpana. Di detik berikutnya senyum di bibirnya berubah menjadi lengkungan setengah cemberut. Di depannya berdiri dengan wajah dinginnya. Raka. Kamu, mata Sarah berkedip mengisyaratkan rasa terkejut. Kamu menunggu seseorang. Malah Raka yang balik bertanya. Matanya berkilat melempar pandangan ke seluruh ruangan di depannya. Bukan urusanmu. Sarah menjawab masih dengan tangan di gagang pintu. Raka melangkahkan kakinya dengan acuh. Melewati Sarah meskipun si tuan rumah tidak mempersilahkannya masuk. Ternyata kamu di luar perkiraanku. Hanya kelihatannya saja polos. Raka melemparkan sebuah goodie bag di tangannya ke atas kursi tamu. Lalu duduk dengan acuh. Sarah masih tercengang dengan sikap Raka yang agak kurang ajar menurutnya itu. Hei, kurasa kita sudah punya kesepakatan. Kita tidak perlu saling melanggar privasi masing-masing. Sarah menyahut gusar sambil menutup pintu dengan kasar. Kamu kira aku tertarik dengan urusan pribadimu? Raka terkekeh. Gaya Raka itu sungguh membuat Sarah jengkel. Lalu, kenapa kamu datang ke apartemenku? Tidak boleh. Tanya Raka tanpa menoleh pada Sarah yang berdiri tegang di belakang tempat duduknya. Kamu sendiri kan yang bilang, kita tidak akan tinggal bersama. Dan aku tidak punya kewajiban apa terhadapmu. Sembur Sarah dengan kesal yang tidak bisa dibendung. Lelaki ini benar tidak bisa dipercaya. Muka dinginnya itu hanya topeng. Sebenarnya dia adalah manusia yang pelin-pelan. Jangan lupa, statusmu masih istri Raka. Tidak perlu bersikap kasar begitu dengan suamimu. Raka meliriknya dengan cuek. Baru tadi pagi ku antar pulang. Malam ini sudah ada yang janjian.
Sarah mengatupkan mulutnya dengan perasaan marah. Tenang saja. Aku cuma mampir sebentar kebetulan lewat jalan depan apartemenmu. Itu. Sepatumu tertinggal di mobilku. Cuma mau mengantarkan itu. Raka menunjuk ke arah goodie bag di atas kursi yang tadi dilemparnya lalu dia berdiri dengan gaya yang dibuat begitu elegan. Numpang ke toilet boleh. Dia tersenyum seperti mengejek. Sebelum Sarah menjawab Raka sudah berbalik dan melangkah sendiri melewati ruang tamu menuju kamar Sarah. Toilet di sana. Sarah berteriak mencoba menghentikan Raka sambil tangannya menunjuk ke arah ruangan kecil yang bersebelahan dengan ruang menuju dapur. Itu toilet untuk tamu. Kurasa di dalam kamar juga ada kan? Raka terus melangkah tanpa memperdulikan Sarah. Sarah hendak berteriak protes tapi suara wireless intercom sudah lebih dulu berbunyi. Dengan kesal Sarah memencet tombol penjawab. Ya, ada tamu lagi Mbak Sarah. Suara Pak Amin yang cempreng terdengar. Suruh naik. Pak, sahut Sarah. Sarah berdiri di depan pintu dengan raut cemberut. Tak lama bel berbunyi. Dion tersenyum lebar di sana dengan wajah sumringah. Di tangannya ada 2 buah kotak Pizza Hut. Hai, Kay. Dion merentangkan tangannya, seolah berharap Sarah melempar dirinya kepadanya. Masuk, Yon. Sarah berusaha tersenyum meski hatinya masih benar kesal. Lihat, aku membawa Super Supreme yang paling besar dan lasagna favoritmu. Dion menyerahkan kotak pizza itu ke tangan Sarah. Sebelum Sarah menyambutnya dan bertanya mengenai Grace yang tidak nampak bersama Dion. Tiba Raka keluar dari pintu kamar sambil membuka lipatan lengan sweatshirt yang dikenakannya. Sepertinya habis mencuci tangan. Dion tertegun dan berdiri seperti patung saat Raka muncul begitu tiba dari arah kamar Sarah. Maaf, kalau kedatanganku mengganggu. Aku cuma... Dion salah tingkah. Merasa bingung dan tidak enak. Oh, ini Raka. Yon, kamu tidak mengganggu sama sekali. Sarah tersenyum sambil menarik kotak pizza yang masih terjulur di udara, yang belum sempat diterima Sarah. Sementara Dion masih terpana menatap Raka yang tampak datar menanggapi kedatangan Dion. Kalau Sarah bilang tidak mengganggu, berarti tidak mengganggu sama sekali. Sahut Raka sambil menyeringai membuat Dion merasa jadi seperti orang bodoh. Bersambung dulu ya teman-teman.